Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bareza Toilah dengan NIM 2022 11 6 12. Saya berasal dari kelas K Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen tentang studi kasus peningkatan efisiensi dalam pendidikan dan konstruksi. Untuk pendahuluan, jurnal ini membahas dua studi kasus yang mengeksplorasi penerapan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pendidikan jasmani dan manajemen proyek konstruksi. Kedua studi ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kedua bidang tersebut. Jurnal yang pertama mengenai sistem informasi manajemen tentang pendidikan jasmani. Ada tantangan mengenai ketimpangan distribusi sumber daya pengajaran, dan kurangnya manajemen data fisik mahasiswa yang terstandarisasi sebagai tantangan utama dalam pengelolaan pendidikan jasmani di perguruan tinggi. Eh, Solusi yang dilakukan yakni dengan teknologi data mining diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah dengan membangun sistem yang secara otomatis mengelola dan menganalisis data fisik mahasiswa, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan terkait pengajaran. Arsitektur sistem dan basis data. Arsitektur tiga lapis, yakni sistem dirancang dengan arsitektur tiga lapis atau three-layer arsitektur untuk mendukung pengembangan yang lebih baik secara mempermudah serta mempermudah pemeliharaan. Arsitektur ini terdiri dari lapisan presentasi, lapisan logika aplikasi, dan lapisan basis data, di mana setiap lapisan menangani fungsi yang berbeda untuk efisiensi pengelolaan data. Yang kedua, basis data. Basis data menggunakan Microsoft Access yang diintegrasikan dengan server yang beroperasi di Windows 2000 Server. Sistem dibangun menggunakan model BRS atau Browser or Server dengan menggunakan ASP, Active Server Page, sebagai teknologi utama. Selanjutnya, peran data mining. Yang pertama, penemuan pola. Data mining ditetapkan untuk menemukan pola dari data yang beragam, tidak lengkap, dan berskala besar yang tidak dapat ditangani dengan metode konvensional. Algoritmanya, data mining yang digunakan meliputi decision tree untuk modul evaluasi siswa dan association rules untuk menganalisis data interaksi antara dosen dan mahasiswa. Untuk manfaat dari data mining itu sendiri, yakni fitur ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan model klasifikasi dan asosiasi yang mempermudah pemahaman pola pengajaran yang efektif. Selanjutnya modul sistem. Ada 4 modul. Yang pertama modul login, yang kedua modul manajemen informasi, yang ketiga modul evaluasi kinerja mahasiswa, dan yang terakhir modul database kinerja mahasiswa. Untuk modul login, yakni menerapkan autentikasi penggunaan untuk menjaga keamanan akses data. Yang kedua, modul manajemen informasi, yakni pengelolaan data dasar mahasiswa, dosen, mata kuliah, termasuk penilaian prestasi fisik mahasiswa. Yang ketiga, modul evaluasi kinerja mahasiswa, merekam dan mengevaluasi kinerja pendidikan jasmani mahasiswa, menghasilkan laporan tren kinerja, dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan pengajaran. Dan yang terakhir, modul database kinerja mahasiswa, yakni menyimpan data kinerja, nilai, dan informasi lainnya yang relevan dengan pendidikan jasmani mahasiswa. Jurnal yang kedua membahas tentang sistem informasi manajemen proyek konstruksi. Industri konstruksi memainkan peran penting dalam ekonomi,
tetapi tertinggal dalam digitalisasi dibandingkan sektor lain, seperti manufaktur. Keterlambatan ini menyebabkan pengelolaan proyek konstruksi seringkali kurang efektif. Selanjutnya, integrasi metodologi. Yang pertama ada Lean Construction atau LC, berfokus pada pengurangan limbah dan waktu idle atau waktu tunggu dalam proyek konstruksi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, Building Information Modeling. Mohon maaf, Building Information Modeling atau BIM. BIM adalah proses pembuatan dan pengelolaan model informasi digital dari sebuah bangunan atau infrastruktur, memungkinkan kolaborasi dan visualisasi yang lebih baik. Yang ketiga, Product Recycle Management. Mohon maaf, Product Life Cycle Management atau LPM. LPM mengelola informasi produk sepanjang siklus hidup proyek dari desain hingga pembongkaran dan memastikan konsistensi serta efisiensi. Keuntungan dari integrasi ini yang pertama efisiensi biaya. Sistem ini memberikan beberapa manfaat termasuk efisiensi biaya, fleksibilitas proses, interoperabilitas, dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, fleksibilitas proses. Dengan sistem ini, proyek dapat lebih mudah dikelola dan memenuhi target waktu serta anggaran yang ditetapkan. Yang ketiga, kolaborasi. Integrasi BIM dan LC dan PLM memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, mengurangi kesalahan dan meminimalkan limbah, menjadikan proyek lebih berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya, model dinamis. Model ini mencakup komunikasi terus-menerus di antara pemangku kepentingan proyek, dari awal hingga penyelesaian proyek. Sistem informasi bertindak sebagai penghubung, memastikan aliran informasi tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Diagram alur sistem menunjukkan hubungan interaktif antar sistem dan memastikan tanggapan yang cepat terhadap perubahan proyek. Terima kasih untuk referensi yang saya gunakan, yakni jurnal internasional. Yang pertama dengan penulis Luis P. Leon Romero pada tahun 2024 dengan judul Characterization of Information System Integrated to the Construction Project Management System. Yang kedua, dengan penulis Rawe pada tahun 2024 dengan judul Design and Implementation of College Students Physical School of Physical Education, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, China. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.